Shalom saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam ringkasan bacaan Sekolah Sahabat. Hari ini 29 Mei 2024, judul Sekolah Sahabat kita adalah Tanda Binatang. Kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat dari Wahyu pasal 12 ayat 12 sampai 17 dan Wahyu 13 ayat 7 ya. Di sini ada satu perhatian yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Salah satu pasal yang kita harus perhatikan baik-baik mengenai konflik antara Kristus dan iblis yang menjadi inti pusat daripada konfliknya ya. Kita melihat di Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi si iblis ya dengan pengikut-pengikutnya ya mempunyai sebuah kekuasaan di bumi ini untuk memerangi gereja Tuhan atau umat-umat Allah, yang mana spesifiknya adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, kesaksian Yesus itu adalah kesaksian punya Yesus ya, kesaksian yang dipunyai oleh Tuhan Yesus. Nah, mengapa sampai naga ini sangat marah gitu kepada umat Allah di akhir zaman ini? Gitu ya. Kalau kita mengerti dari Wahyu pasal 12 ini menguraikan konflik kosmos ya antara Kristus dan iblis yang sudah berabad-abad. Dan ini mencapai puncaknya dari serangan iblis terhadap umatnya. Nah, di Wahyu pasal 13 kita melihat ada dua binatang yang diperkenalkan. Ya, yaitu binatang dari dalam laut dan binatang dari darat. Dan kedua kekuatan ini adalah dua kekuatan yang sebenarnya bergabung dengan iblis untuk berperang melawan umat Allah. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat berikut ini, dari Wahyu 13, 14, 15, 16, 19, 20, dan 22, ya, ada sebuah penyembahan yang kontras antara Sang Pencipta dan sesuatu yang lain. Kita sangat mengerti bahwa di Wahyu pasal 5, ayat yang ke-9, Kristus Pencipta sebagai Sang Pencipta itu layak disembah. Karena dia yang menciptakan kita, dia juga yang menebus kita dari dosa. Ya. Dan kita mengerti bahwa pertentangan antara Kristus dan iblis ini sudah dimulai dari surga. Ya. Dan isu pertentangannya adalah penyembahan. Makanya tidak heran di Yesaya 14 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Iblis ini menyamai yang maha tinggi. Ya. Dan iblis menginginkan ya, sebuah penyembahan yang hanya milik Sang Pencipta. Yang hanya milik Sang Pencipta. Ya. Nah, lalu apa aktivitas binatang darat yang dimaksud di Wahyu pasal 13? Ya. Kalau dibandingkan dengan Daniel pasal 7, ini menunjukkan bahwa binatang darat ini sama dengan tanduk kecil yang dalam tanda kutip berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, ya, yang menjalankan otoritas selama 1260 hari nubuatan atau 1260 tahun di Daniel pasal 7 dan Wahyu 13 ayat 5 di pelajaran kita yang ke-6 ya kemarin. Ya. Itu adalah masa kegelapan, banyak kompromi ya tentang Alkitab dan ajaran-ajaran gereja. Ya. Dan satu-satunya bagian dari 10 perintah hukum Allah yang berhubungan dengan waktu itu adalah perintah keempat, ya. Yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabtu, hari Sabat. Gereja ini telah berusaha untuk mengubah hari ibadah dari hari Sabtu, hari ke-7, itu menjadi hari Minggu.
di dunia ini yang berupaya mengubah hari ibadah, hari Sabat, hari ketujuh yang Allah berikan sebagai tanda otoritasnya kepada hari pertama, yaitu hari Minggu. Dan ini adalah upaya, usaha yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya untuk merebut otoritas ilahi. Dan ini menjadi titik fokus dari konflik terakhir mengenai penyembahan yang benar dan yang palsu. Ya, kalau kita percaya bahwa hari Sabat itu diberikan oleh Tuhan, maka kita mengakui Tuhan sebagai pencipta dan dialah yang berkuasa. Tetapi kalau kita melihat dan menyembah penyembahan yang palsu yang mana itu adalah hari Minggu, berarti kita mengakui otoritas daripada kuasa iblis dan pengikut-pengikutnya. Sebenarnya sesimpel itu. Ya. Jadi kita Wahyu di sini mengidentifikasi orang-orang yang setia pada Allah. Sebagai orang-orang yang mengikuti hukum Allah, ini termasuk mereka yang setia kepada hari Sabat, hari ketujuh, bukan hari Minggu. Ya. Karena penyembahan kepada hari Minggu itu adalah tanda binatang itu. Itulah yang dimaksud dengan pelajaran kita hari ini. Bahwa jika mereka menerima tanda binatang itu, berarti mereka menyembah binatang itu, yang mana itu adalah penyembahan kepada sahabat palsu yang telah diubah oleh kekuatan politik dan kekuatan agama. Dirubah hari Sabat menjadi hari. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar pekabaran ini, yang masih setia kepada hari Sabat, hari yang ketujuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.